Dalam kehidupan ini, seseorang akan menghadapi banyak hal. Hal-hal yang memberikan kesan tersebutlah yang akan menjadi sebuah pengalaman yang dapat dijadikan acuan seseorang menjalani hal-hal yang akan dihadapi ke depannya. Dengan pengalaman, seseorang dapat menilai suatu tindakan, apakah tindakan itu baik atau buruk, apakah tindakan itu memberikan manfaat atau kerugian. Cara pandangnya akan sesuatu dapat menumbuhkan sebuah ideologi dalam pemikirannya. Ideologi tersebutlah yang akan mereka jadikan pedoman dan landasan mereka dalam melakukan sebuah tindakan. Dan hal ini sangat berhubungan dengan norma. Norma sendiri adalah aturan maupun ketentuan yang sifatnya mengikat suatu kelompok orang dalam masyarakat, di mana norma ditetapkan sebagai panduan, tatanan, dan juga pengendali tingkah laku yang sesuai. Fungsi dari norma yaitu yang pertama untuk menciptakan lingkungan masyarakat yang aman dan tertib. Yang kedua untuk mengatur perbuatan masyarakat agar sesuai dengan nilai-nilai yang berlaku. Yang ketiga dibuat agar tidak terjadinya benturan kepentingan di lingkungan masyarakat. Yang keempat, norma dibuat untuk mendorong suatu individu agar dapat beradaptasi dengan lingkungan masyarakat sesuai dengan nilai-nilai yang berlaku. Yang kelima, norma dibuat untuk membantu masyarakat dalam mencapai tujuan dan kesejahteraan bersama. Dan yang keenam, norma digunakan sebagai pedoman atau pegangan hidup bermasyarakat agar tercipta lingkungan yang harmonis, aman, dan tentram. Untuk jenis-jenisnya, terdapat beberapa jenis norma, diantaranya norma hukum, norma agama, norma kesopanan, dan norma kesusilaan. Nah, yang pertama adalah norma hukum. Norma hukum merupakan aturan-aturan yang dibuat oleh badan yang bertanggung jawab seperti pemerintah yang dikemas dalam bentuk undang-undang. Contohnya, Badan Narkotika Nasional menetapkan larangan penggunaan obat tertentu. Apabila ditemukan orang yang melanggar penetapan tersebut, maka orang tersebut akan ditimpakan hukuman secara resmi dari negara. Lalu berikutnya ada norma agama. Norma agama merupakan aturan-aturan yang dijalankan masyarakat berdasarkan kepercayaan mereka pada agama masing-masing. Salah satu contohnya akan kita ambil dari agama Islam. Orang Islam akan senantiasa melakukan sholat 5 waktu berdasarkan waktu pelaksanaannya. Lalu untuk berikutnya ada juga norma kesopanan. Norma kesopanan merupakan aturan-aturan yang menekankan pada perbuatan seseorang untuk menjaga kesopan santunan. Contohnya adalah menghormati orang yang lebih tua. Nah, apabila didapati orang yang tidak hormat kepada yang lebih tua, maka dapat disimpulkan bahwa orang tersebut tidak memiliki kesopanan. Jadi, untuk teman-teman diharapkan agar kita memiliki kesopanan. Terakhir pada penjabaran jenis-jenis norma pada pembahasan kali ini adalah norma kesusilaan. Norma kesusilaan merupakan aturan-aturan yang dijalankan oleh masyarakat yang bersumber dari hati nurani seseorang. Salah satu contohnya adalah pada saat ujian, seorang siswa tahu betul bahwa mencontek adalah perbuatan yang tidak dapat dibenarkan, sehingga siswa tersebut lebih memilih percaya pada kemampuan yang ia miliki ketimbang mencontek kepada temannya. Nah, pembahasan selanjutnya adalah nilai di masyarakat. Menurut tokoh sosiologi Indonesia, Surjono Sukanto, beliau berpendapat bahwa nilai sosial adalah konsepsi abstrak di dalam diri manusia mengenai apa yang dianggap baik dan apa yang dianggap buruk. Untuk fungsi nilai sendiri di masyarakat antara lain yang pertama, mengarahkan masyarakat dalam berpikir dan bertingkah laku. Kedua, sebagai solidaritas di kalangan anggota kelompok atau masyarakat. Ketiga, sebagai alat pengawas atau kontrol perilaku manusia. Keempat, alat untuk menentukan kelas sosial. Kelima, mendorong seseorang untuk menjalankan peran sosial. Keenam, mengarahkan seseorang agar selalu berbuat baik. Dan yang terakhir yaitu ketujuh, mendorong kelompok untuk mengedepankan kerjasama antara satu sama lain.
Baik, masuk ke materi selanjutnya yaitu sumber-sumber nilai. Adanya nilai sosial di dalam masyarakat bersumber kepada tiga hal, yaitu Tuhan, masyarakat, dan individu. Yang pertama yaitu nilai yang bersumber dari Tuhan. Nilai ini diketahui melalui ajaran agama yang tertulis di dalam kitab suci. Contohnya adanya nilai kasih sayang, ketaatan, hidup sederhana, kejujuran, dan sebagainya. Yang kedua, nilai yang bersumber dari masyarakat. Masyarakat bersepakat mengenai satu hal yang dianggap baik dan luhur, lalu dijadikannya sebagai pedoman dalam berperilaku sehari-hari. Yang ketiga, nilai yang bersumber dari individu. Dasarnya memang setiap individu mempunyai suatu hal yang baik, penting, dan luhur. Poin pembahasan terakhir adalah hubungan antara nilai dan norma. Nilai sosial bisa menjadi dasar pedoman atau panduan yang ada dalam norma untuk menciptakan kehidupan yang aman dan teratur. Nilai akan mempengaruhi cara pandang masyarakat mengenai perbuatan apa saja yang boleh dilakukan, dianjurkan, serta perbuatan yang dilarang karena merugikan diri sendiri dan orang lain. Sekian pembahasan kali ini, semoga bermanfaat. Terima kasih.